Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami kelompok 3 akan sedikit menjelaskan suku Dayak Losarang untuk memenuhi tugas ilmu sosial budaya dasar. Lanjut. Boleh dilanjut slide-nya? Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit ya untuk Dayak Losarangnya. Kelompok masyarakat ini telah menunjukkan eksistensinya sejak akhir tahun 90-an kepada masyarakat luas. Mereka membangun komunitas dengan berpegang teguh pada spiritualitas sebagai dasar pembentukan ajarannya. Tidak jarang pula mereka menyebut kepercayaannya sebagai agama Jawa. Melalui kepercayaan ini, mereka melakukan penggalian kembali kepercayaan dan nilai-nilai spiritualitas masyarakat Jawa masa lalu. Suku Dayak, Hindu-Buddha, Bumi, Segadu, Indramayu tidak memiliki kaitan dengan suku Dayak asli Kalimantan. Penamaan komunitas mereka yang panjang pun bukan tanpa alasan. Kata suku diartikan sebagai kaki yang membantu manusia untuk berjalan ke tujuannya masing-masing. Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya sendiri, Dayak berasal dari kata ayak atau ngayak yang berarti menyaring atau memilah. Maksud dari kata tersebut adalah manusia harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Sementara itu, Hindu memiliki arti bahwa setiap manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu atau perempuan. Kata Buddha berasal dari kata Wuddha yang berarti telanjang. Seluruh manusia menurut kepercayaan mereka diartikan sebagai makhluk yang terlahir telanjang. Adapun kata Indramayu mengandung pengertian in berarti inti, dharma artinya orang tua, dan ayu bermakna perempuan. Makna filosofinya adalah bahwa ibu atau perempuan merupakan sumber hidup. Karena dari rahimnya lah semua manusia dilahirkan. Itulah sebabnya menghormati kaum perempuan sangat dijunjung tinggi oleh komunitas kepercayaan ini. Hal itu tercermin dalam berbagai aktivitas keseharian mereka. Lanjut. Sistem pengetahuan Dayak Losarang. Komunitas Dayak Losarang menganut sistem pengetahuan dengan ajaran sejarah, ajaran ngaji rasa yang identik dengan nilai-nilai global, civil society, memberikan pengkayaan budaya civility, berbasis orientasi dan motif saya ulang ya. Komunitas Dayak Losarang menganut sistem pengetahuan dengan ajaran sejarah, ajaran ngaji rasa yang identik dengan nilai-nilai global civility society, memberikan pengkayaan budaya civility berbasis orientasi dan motif kejuangan bernilai transdental, serta perantara mubahalah, yakni berhakim kepada Tuhan terhadap perbedaan paham atau keyakinan. Eksistensi komunitas Dayak Losarang merupakan implementasi dalam perilaku dan sikap pendidikan nilai keharmonisan dan keseimbangan hidup dengan alam semesta terhadap para pengikutnya, terlebih ditentukan oleh nilai-nilai kesederhanaan kesederhanaan dan tradisional. Lanjut. Selanjutnya ada nilai utama budaya dari suku Dayak Losarang.
Yang pertama ada nilai ritual Kidung Alasturi. Ritual ini merupakan salah satu ritual ngaji rasa sejarah alam dengan melantunkan pujian-pujian di setiap malam Jumat Kliwon. Semua anggota berkumpul dalam ruangan padepokan dengan posisi melingkar mengelilingi sumber air kahuripan dengan diawali melantunkan puji-pujian dengan bahasa Jawa Indramayu. Kemudian salah satu anggota yang dipercayai akan membacakan kidung dengan bahasa Jawa Indramayu yang artinya mengajak dalam hal kebaikan. Diakhiri ritual, semua anggota meminum air kahuripan atau air kehidupan. Yang kedua, ada nilai ritual berendam atau kumpung. Ritual ini dilakukan setelah melakukan ritual puji-pujian tepat jam 12 malam. Seluruh anggota komunitas ini keluar dari ruangan padepokan dan menuju sungai yang terletak di belakang padepokan. Anggota ini berendam atau tidur di sungai sampai matahari terbit dengan posisi terlentang, hanya bagian wajahnya saja yang terlihat. Tujuannya melatih kesabaran diri dalam kondisi sesulit apapun. Nilai ritual selanjutnya adalah mepe. Mepe adalah ritual berjemur atau tidur di atas tanah yang dilakukan pada jam 11 siang dengan posisi melingkar dengan merebahkan tubuhnya di atas tanah dan membiarkan tubuhnya tersengat panasnya sinar matahari. Ritual ini bertujuan untuk menyatukan diri dengan alam sesuai ajaran ngaji rasa sajarah alam. Proses ritual ini dilakukan selama 4 bulan ke depan, guna melatih kesabaran hawa panas dan hawa dingin agar seimbang. Adapun pandangan hidup suku Dayak Losarang. Komunitas Dayak Losarang memiliki kepercayaan spiritual tersendiri di luar agama yang ada di Indonesia. Kepercayaan yang diyakini komunitas ini tidak berpedoman pada kitab, melainkan meneladani tokoh pewayangan Pandawa V dan meneladani tokoh Semar sebagai guru yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Kepercayaan ini disebut agama Jawa masa lalu. Tidak ada paksaan kepada setiap anggota untuk menganut kepercayaan yang ada dalam komunitas ini, karena keyakinan merupakan hak individu yang tidak bisa dipaksakan. Ya, selanjutnya kepercayaan suku Dayak Losarang. Anggota komunitas Dayak Losarang terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama bernama Dayak Preman. Anggota Dayak Preman berpenampilan biasa seperti masyarakat pada umumnya. Mereka juga terbiasa dengan teknologi seperti handphone dan kendaraan sepeda motor. Anggota ini dibebaskan dalam menganut kepercayaan. Yang kedua bernama Dayak Seragam, berpakaian serba hitam dan dibebaskan dalam menganut kepercayaan. Kemudian yang terakhir yakni anggota Dayak Tulen, yang merupakan tingkatan tertinggi dalam komunitas Dayak Losarang. Anggota Dayak Tulen berpenampilan tidak memakai baju, hanya memakai celana berwarna hitam dan putih, serta menggunakan aksesoris yang terbuat dari kayu dan bambu. Pada tingkatan ini, mayoritas penganut kepercayaan spiritual yang merupakan bagian dari ajaran ngaji rasa sejarah alam dalam komunitas Dayak Losarang. Persepsi suku Dayak Losarang, kebudayaan murni, penciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Kebudayaan mempunyai tujuan yang lebih utama, yaitu membina kepribadian manusia. Suku Dayak Losarang merupakan suatu komunitas yang berasal dari sekumpulan individu yang memiliki pandangan yang sama, yang mengajak anggotanya supaya anggotanya melakukan perbuatan yang benar dan menjauhkan diri
dari perbuatan yang salah. Suku Dayak Losarang ini awalnya dibentuk Ki Takmat untuk memperbaiki moral masyarakat. Ajaran yang diajarkan Ki Takmat, seseorang sebelum mengajarkan orang lain harus mengajar diri sendiri terlebih dahulu, yaitu ngaji rasa. Sejarah alam merupakan inti ajaran komunitas Dayak Losarang yang diajarkan oleh Takmat Diningrat kepada pengikutnya. Inti ajaran sejarah alam berfokus pada perilaku manusia agar manusia mampu bersatu dan selaras dengan alam dengan prinsip tidak boleh merusak alam, agar alam memberikan ketentraman dan kedamaian dalam hidup. Adapun etos kebudayaan suku Dayak Losarang, berdasarkan bahasa Jawa Indramayu merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh suku Dayak Indramayu pada umumnya, baik dalam upacara adat maupun keagamaan. Dari sistem kesenian, seni pada masyarakat suku Dayak Indramayu meliputi seni sastra, seni musik, seni bangunan, dan ukiran-ukiran. Seni sastra di kalangan suku Dayak Indramayu meliputi sastra lisan. Pada masyarakat suku Dayak Indramayu terkenal cerita pewayangan tentang kisah Pandawa, Limreka, dan Semar. Adapun seni musik. Secara definitif, musik adalah suara yang dapat memuaskan perasaan yang menggembirakan, isi jiwa, dan ekspresi. Di suku Dayak Indramayu, mereka juga mengenal kesenian musik biasanya saat melakukan ritual laku kungkum. Mereka juga menyanyikan kidung pujian seperti sebuah doa dalam bahasa Jawa, yang dalam bahasa Jawa sering disebut uro-uro. Dan seni bangunan dan ukir-ukiran. Tempat tinggal dan tempat peribadatan ritual, masyarakat suku Dayak Indramayu dibentengi dengan dinding yang cukup tinggi dan diberi ornamen lukisan-lukisan. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari suku Dayak Losarang. Yang pertama, suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Indramayu adalah sebuah komunitas independen yang tidak mengikatkan diri pada salah satu agama, organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maupun partai politik tertentu, maupun organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, warga komunitas ini meyakini ajaran yang diajarkan oleh pimpinan mereka, Takmat Diningrat, yang disebut dengan ajaran sejarah alam ngaji rasa. Inti ajaran ini adalah mencari kebenaran melalui penyatuan diri dengan alam, pemuliaan terhadap lingkungan alam, pengabdian kepada keluarga, dan berperilaku jujur dan sabar. Yang ketiga ada istilah suku Dayak yang mereka kenakan sebagai identitas kelompok ini. Bukanlah suku dalam etnik suku bangsa, melainkan sebuah istilah dalam bahasa Jawa Indramayu. Demikian pula kata Dayak bukan dalam arti suku bangsa Dayak, melainkan juga diambil dari kata dalam bahasa Jawa Indramayu yang artinya menyaring atau memilih. Dan yang terakhir, pemimpin kelompok ini telah mengalami banyak kekecewaan hidup yang menimbulkan sikap apatis mereka terhadap aturan-aturan formal pemerintah maupun hak-hak sipil mereka. Sikap ini kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Jadi sekian sedikit penjelasan tentang suku Dayak Losarang dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.